Salam pertemuan. Sekali lagi kita dalam pelajaran Alkitab Bercakap, pelajaran yang ke-9 yang bertajuk Orang yang pada mulanya adalah Allah. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, sekali lagi kami diberi kesempatan untuk mengadakan perbincangan pelajaran Alkitab Bercakap. Kami bersyukur karena kami diperkenankan kesempatan ini, dan kami memohon campur tangan Tuhan sementara kami mempelajari setiap persoalan yang terkandung dalam pelajaran pada kali ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar itu tidak akan menghalang daripada kami terus memahami betapa ajaibnya kasih Tuhan pada kami. Makasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami persembahkan melalui Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Soalan yang pertama, apakah rahasia ilahi? Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Soalan yang kedua, berapa tahunkah usia Yesus? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini bermakna Yesus sebenarnya telah ada mendahului segala sesuatu. Di dalam Kolose 1 ayat 15 hingga 17 juga ada berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang dicipta, karena di dalam Dialah telah dicipta segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus telah ada mendahului segala sesuatu. Soalan yang ketiga, bilakah rancangan yang Yesus turun ke bumi ini sebagai manusia dibuat? Rencana itu telah wujud sebelum dunia dijadikannya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Soalan keempat, adakah nubuatan-nubuatan mengenai kedatangannya telah digenapi? Ya, Yesus telah dilahirkan, Dia telah mati dan telah dibangkitkan. Di dalam Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret.
kita boleh merujuk beberapa ayat-ayat lain yang juga menyatakan tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, dan juga tentang kebangkitan Yesus. Soalan kelima, apakah kenyataan Yesus mengenai keilahiannya? Adakah Allah bersetuju dengannya? Dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Matius 3 ayat 17 juga mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Soalan yang keenam, siapakah Yesus itu? Menurut para rasul, menurut iblis pula, siapakah Yesus? Di dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan di dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Soalan yang ketujuh, bagaimanakah keilahian Kristus dinyatakan dalam kehidupannya? Yesus tidak pernah berdosa. Ini dinyatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Soalan ke-8, apakah kesaksian yang terbesar yang mensahkan keilahian Kristus? Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 43, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Hanya Allah yang dapat memberikan kehidupan. Soalan ke-9, apakah kedudukan Kristus sekarang? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 22 berkata, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 juga ada berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Soalan terakhir, apakah terjadi kepada mereka yang telah menerima Kristus dan menjadi milik-Nya? Mereka akan menjadi anak-anak Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 juga ada berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Keputusan saya. Sekarang, pada hari ini saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan saya ingin menerimanya menjadi juru selamat yang menyelamatkan saya daripada kematian kekal akibat dosa.